Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan membahas tentang filsafat abad ke-19, filsuf yang bernama Kierkegaard, Marx, Engels, James. Disusun oleh kelompok I atau kelompok 9 yang bernama Sonyatun Karimah, NIM 2004016004 dan Ahmad Irfin 2004016011, Program Studi Akidah dan Filsafat Islam A2. Biografi Kierkegaard. Kierkegaard lahir pada tanggal 5 Mei 1813 dan tutup usia pada 11 November 1855. Ia adalah seorang filsuf dan teolog abad ke-19 yang berasal dari Denmark. Ia dilahirkan dalam sebuah keluarga kaya Copenhagen, ibu kota Denmark. Selanjutnya, ayahnya Michel Pedersen Kierkegaard adalah seorang yang sangat soleh. Ia yakin bahwa ia telah dikutuk Tuhan dan karena itu ia percaya bahwa tak satu pun dari anak-anaknya akan mencapai umur melebihi usia Yesus Kristus, yaitu 33 tahun. Kierkegaard meninggal dunia pada 9 Agustus 1838 pada usia 82 tahun. Sebelum meninggal, ia meminta Kierkegaard untuk menjadi seorang pendeta. Pemikiran Kierkegaard. Kierkegaard dikenal menentang filsafat yang bercorak sistematis, karena menurutnya filsafat tidak merupakan suatu sistem, tetapi suatu pengekspresian eksistensi individual. Filsafatnya merupakan sebuah reaksi terhadap dialektik Hegel. Disinilah kemudian Kierkegaard berupaya menjembatani jurang yang ada antara filsafat Hegelian dan apa yang kemudian menjadi eksistensialisme, sehingga dianggap sebagai bapaknya filsafat eksistensialisme. Ciri khas Kierkegaard bahwa ia yakin akan keterbatasan akal. Sekalipun demikian, akal tidak boleh diabaikan, bahkan harus dimanfaatkan sejauh mungkin. Dari situlah akan muncul sifat keterbatasannya. Demikianlah Kierkegaard menampakkan suatu reaksi yang berlainan terhadap Hegel dibanding Karl Marx. Adapun kesamaannya dengan Marx terletak di sini, bahwa ia memandang perbuatan sebagai hal yang terpenting di dalam kehidupan manusia. Biografi Marx. Karl Marx lahir pada tanggal 5 Mei 1818. Ia meninggal pada tanggal 14 Maret 1883 pada umur 64 tahun. Ia adalah seorang filsuf, ekonomi, sejarawan, pembuat teologi politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Selanjutnya, lahir Titir dalam keluarga kelas menengah. Marx belajar hukum dan filsafat Hegelian. Karena publikasi politiknya, Marx menjadi tak bernegara dan tinggal dalam pengasingan di London, di mana ia tetap mengembangkan pemikirannya dalam kolaborasi dengan pemikir Jerman Friedrich Engels dan menerbitkan tulisan-tulisannya melalui riset di ruang baca British Museum. Karya-karya Marx. Karya yang terkenalnya adalah pamflet tahun 1848. Yang pertama, Manifesto Komunis. Kedua, karya 3 volume. Ketiga, Das Kapital. Keempat,
Rozaan Kashif. Pemikiran Marx. Pemikiran politik dan filsafatnya memiliki pengaruh pada sejarah intelektual, ekonomi, dan politik pada masa berikutnya, dan namanya dipakai sebagai adjektif, pengucapan, dan aliran teori sosial. Teori-teori Marx tentang masyarakat, ekonomi, dan politik yang secara kolektif dimengerti sebagai Marxisme menyatakan bahwa umat manusia berkembang melalui perjuangan kelas, memajukan kesepakatan kritikal yang dikenal sebagai materialisme sejarah. Marx memprediksi bahwa seperti sistem sosioekonomi sebelumnya, kapitalisme memproduksi ketegangan internal yang akan berujung pada penghancuran diri dan digantikan oleh sistem baru atau sosialisme. Biografi Engels. Engels lahir di Barmen, kota paling terindustrialisasi di Prusia yang sekarang bernama Jerman, yang berpuluh tahun kemudian jadi tempat pertama kamp konsentrasi Nazi. Dia lahir dari keluarga pemilik bisnis tekstil Ermen dan Inggris pada 28 November 1820. Friedrich Engels adalah keturunan Inggris dan Jerman. Friedrich Engels mempunyai banyak profesi selama hidupnya. Dia pernah menjadi seorang industrialis, ilmuwan sosial, penulis, teorikus politik, ahli filsafat, dan juga bapak Marxisme. Orang-orang yang mengira bahwa hanya Karl Marx lah yang menjadi bapak Marxisme. Ternyata Friedrich Engels pun adalah seorang bapak Marxisme seperti Karl Marx. Pemikiran Engels. Pandangan politik Engels yang berpihak kepada kaum buruh tak bisa dilepaskan dari persahabatannya dengan Karl Marx, orang Jerman berdarah Yahudi yang lebih tua 2 tahun darinya, yang juga tertarik dengan gagasan Hegelian muda. Pada masa jayanya, tahun 1960-an, Marxisme menjadi ideologi resmi 1/3 dunia, rival utama liberalisme Amerika dan antek-anteknya. Setelah Marx meninggal pada tahun 1883, Engels yang merampungkan karya monumental kawannya itu, Das Kapital. Marx hanya berhasil menyusun 1 jilid, dan Engels yang melengkapi 2 jilid. Selanjutnya berdasarkan draft dan catatan-catatan kasar yang ditinggalkannya. Biografi James. William James lahir di New York, Amerika Serikat pada tanggal 11 Januari 1842. Ia meninggal di Tamworth, New Hampshire, Amerika Serikat pada tanggal 26 Agustus 1910 pada umur 68 tahun. Ia adalah seorang filsuf dari Amerika Serikat yang terkenal sebagai salah seorang pendiri mazhab pragmatisme. Selain sebagai filsuf, James juga terkenal sebagai seorang psikolog, kemudian ia mengajar di Universitas Harvard untuk bidang anatomi. William James menentang pandangan sebelum dia bahwa kesadaran tidak mewujudkan kesatuan lahiriah. Ia justru menyatukan bahwa kesadaran adalah suatu fungsi yang bersumber dari pengalaman murni. Pengalaman murni adalah perubahan-perubahan yang terus dari kehidupan manusia dan akan menjadi bahan refleksi manusia pada masa depan. Oleh karena itu, James menolak adanya kebenaran yang mutlak,
yang berlaku umum dan bersifat tetap serta berdiri sendiri. Menurut James, kebenaran selalu dapat diubah dan direvisi oleh pengalaman murni. Pemikiran James. James membuat beberapa kontribusi penting pada bidang filsafat. Dalam tulisannya yang berjudul A Pluralistic Universe, dia mempertahankan argumennya bahwa pandangan mistik dan anti-pragmatik mendistorsi realitas daripada memberikan pemahaman realitas. Dan dalam tulisannya yang berjudul Pragmatisme pada tahun 1907. Kemudian, ia memberikan gambaran secara sistematis tentang cara melihat sebuah kebenaran, pengetahuan, realitas, fenomena agama, dan filsafat yang sebagian besar mewarnai tulisannya sejak tahun 1890.